Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjawab salam memang nggak semangat, memang sudah tersentuh. Jadi hati ini jadi luluh. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang betul-betul peduli kepada anak-anak yatim piatu. Amin. Allahumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifa wa wa'ada alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arwa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Jadi nining ini adalah sebaik-baiknya perhiasan. Dunia semua adalah keindahan Farhan, namun sebaik-baiknya keindahan adalah istri-istri yang solehah. Saya doakan mudah-mudahan nining jadi istri yang solehah. Amin. Ning sing kenceng mikirin naon emang maneh. Jadi punten ieu nya abdi teh Sunda. Jadi Ustadz Teguh ini adalah guru saya. Tuh, mungkin kita sama satu marganya, Pak Mas Jayanya margana Siloba Hutang. Jadi kalau orang Sunda itu Pak Lurah nggak bisa dibohongi dari lidahnya. Itu. Tapi kalau saya sudah memang lamo di sini Pak, tahun 8 hiji abdi teh ka dieu. Ngerti nggak sampean aku ngomong saya ini? Hargai aku lagi ceramah di depan orang Sunda, bodoh amat sama sampean. Ya, tah eta ya. Jadi 8 hiji abdi ka dieu dibawa sama orang tua. Kenapa dari Jawa saya teran ke sini? Karena saya merasa di Jawa orang yang tidak punya. Jadi Anda yang kaya raya di sini nggak usah sombong, betul? Nah, karena sekaya apapun Anda, sehebat apapun pangkat Anda, giliran Anda mati besok yang ngurus orang-orang miskin. Buktikan kalau memang Anda nggak percaya. Ya, diumumkan di masjid di musola inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah si A yang terkenal dengan kaplingannya, terkenal dengan kekayaannya. Siapa yang bawa yang ke kuburan bawa canggul, bawa dodos? Orang-orang yang biasa kerja keras. Makanya orang-orang kaya harus peduli sama orang tuh. Alhamdulillah. Kumaha damang Pak Mas? Damangnya Ibu damang? Mani bahagianya senyumna. Nining kumaha damang? Lemes aing ge nyaho maneh. Jadi udah berapa hari Farhan? 4 bulan ya, luar biasa tugas lumayan 4 bulan mah. Ya luar biasa. Mondok ke Jawa ini hasilnya Ustaz. Jadi saya ceramah nggak akan panjang-panjang, nggak enak, saru rasanya ceramah di depan guru dewe. Jadi yang bikin saya bisa hadir di sini karena didikan beliau. Jadi nggak usah panjang-panjang Ustaz Teguh ya. Yang penting biar pendek, yang penting masuk. Betul apa betul? Tuh daripada panjang-panjang nggak masuk kan gitu. Yang penting habis ini kita makan sama-sama, makan apa tadi? Makan nasi di siang hari kan gitu ya, bukan siang. Jadi yang dengarkan ceramah perut kenyang, pulang dapat pahala kan gitu. Ustadz yang ceramah pulang bawa amal belegug sih amplop. Saru lah kalau sama guru minta amplop, ndak boleh. Saya ingat kata beliau, ceramah jangan berharap bayaran, dosa hukumnya. Saya jadi renungan ini. Kata beliau begitu, ceramah berharap bayaran hukumnya dosa. Namun lebih dosa lagi ngundang ceramah nggak bayar itu. Aduh, yang luar biasa. Mana si Abah tadi? Nu sambutan ti Pandegelang mana? Kamananya? Di Pangkernya. Sehat, Bah? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah sim panjang yuswananya banyak. Mudah-mudahan sabra istri, Bah? Ulah seri ya, Mas, serius. Hiji nya geus hiji wae lah, Pak Hendri ya. Saya percaya bapak-bapak yang di depan saya ini semua istiqomah. Ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Kalau di luar rumah nggak jalan. Pak Lurah yang saya hormati, guru-guru kita ada Pak Haji Yazuli, Pak Haji Abu Arman, Pak siapa tadi Pak Jamaluddin ya, Pak Haji Ambu Ala itu dekat dengan saya tuh. Jadi pas dekat-dekat dengan saya Allah berkehendak lain.
ketika beliau mau haji, mau umroh itu alhamdulillah ngundang saya juga gitu. Pak Zulfahmi, semua yang hadir di sini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak panjang. Ada satu alkisah Bapak Ibu. Di pertigaan jalan itu ada sepasang suami istri. Kerjanya apa? Hanya menjual singkong goreng. Ini Pak Haji. Singkong dipotong, dicuci, dicacah, kemudian dikasih garam, goreng. Hanya itu dia jualannya. Tapi larisnya luar biasa. Ini kejadian di Jawa, tempat kami. Jadi kalau beliau Pandeglang, saya bagian Banjar Patoman. Caket lah tetangganya gitu. Tuh. Jadi ada anak kecil, dekil in the kucel. Jadi sudah dekil kucel deh kan itu kumuh cek orang manya leho molor kan itu kan. Ya, ada angka 11 di sini. Lari ke bawah, ditarik lagi. Persis kayak saya waktu kecil dulu. Itu pakai kolor Pak Haji, ya pakai kolor. Melihat orang lagi pada makan, orang lain yang ngunyah, dia yang nelen. Saking pinginnya tergiur oleh bagaimana lihat orang mengunyah singkong tadi. Akhirnya apa? Sama si bapak ini yang jualan sama istrinya diusir. Sana, jangan ganggu. Nanti pelanggan saya jadi pada hilang. Pulang anak ini. Besok lagi datang, diusir lagi. Jadi anak ini Ustaz Teguh mundur ke belakang 2 langkah, ia angkat kakinya sebelah, ia gigit telunjuknya 1 sambil berlinang air mata. Berharap ingin dikasih, namun ternyata diusir. Nelongsok luar biasa. Pulang si pasangan suami istri, musyawarah di rumah. Mama, kita ini setiap jualan diganggu terus sama Buddha tadi, sampai pelanggan-pelanggan kita merasa jijik. Gimana ya kalau kita kasih, kita nggak ada untung. Kalau nggak dikasih, anak itu datang terus. Mungkin ada solusi, ada pendapat mah? Ada Pak, tenang saja. Kita ini kapan motong singkong kan ada bonggolnya yang keras tuh Pak Lurah. Ada kan? Setiap kita memotong pasti ada ujungnya toh. Bokong nah cek urang mah bujur nah Pak. Bujur sampai tenu teas tehnya yang keras itu. Kita gorengkan itu aja. Oh gitu ya. Akhirnya bener besok pagi anak ini datang, digorengkan bonggolnya yang keras. Kenele. Kalau orang Jawa. Tuh, jadi jang. Tah, sok mangga. Dimakan luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini anak makan bonggol ubi yang keras Pak, saking nikmatnya mata yang hitam itu sampai hilang, tinggal putih semua, berulak berulik saking nikmatnya. Akhirnya apa? Esoknya anak ini hilang, tidak nongol lagi di situ. Ternyata ada yang bawa ke Jakarta, orang yang peduli, disekolahkan berpuluh-puluh tahun, jadilah pengusaha yang sukses, mobil mewah, ajir orang kaya, dewasa. Suatu hari mudik Pak Mas Jaya, mudik ke kampung teh. Sampai di kampung salam sama ibu, cium tangan sama bapak, punten Rama, punten ambu, masih nggak orang tua yang jualan singkong di pertigaan? Oh, nah dia mah abadi, berakar di situ, nggak pernah pindah-pindah. Beneran masih mak? Bener. Saya ke sana langsung cash, mobil setat cash. Ya wong lunas, orang kaya. Yang mah mobil gue kredit beda. Tenting lagi kredit kayak aing bayar kan gitu ya. Akhirnya sampai di sana bu, kelihatan orang tua itu masih sudah tua. Wong anak ini juga sudah dewasa. Di bel tenen. Bapak tadi dengan ibu terperangah lihat mobil mewah Pak. Assalamualaikum, kata si anak nih. Waalaikumsalam. Nyari apa tuan? Nyari siapa? Kata siapa bu? Kata siapa tadi? Kata saya. Lewang ceramah saya, kata bapak. Kata si penjual tadi. Saya sengaja ke sini bapak ibu sehat? Alhamdulillah tuan. Tuan mau kemana? Sengaja mau ke sini. Ibu bapak jualan apa sih? Singkong tuan. Dari kapan? Dari zaman baheula. Kalau bahasa Cinanya zaman bien Pak. Zaman dulu. Gitu. Saya menghidupi anak saya dari ini tuan. Oh gitu. Boleh saya pesan Pak?
Boleh. Emang orang kayak tuan doyan singkong juga? Ya pingin juga, tapi saya hanya pesan satu, gorengkan bonggolnya. Saya pingin bonggolnya yang keras itu Pak. Kaget si Bapak Ulu tadi. Saya nggak pernah jualan kayak gitu tuan. Yang saya goreng hanya singkongnya yang empuk-empuk, tapi saya pingin yang seperti itu Pak. Nggak ada tuan. Akhirnya anak muda ini Pak Zulfahmi mundur 2 langkah kaki ke belakang, diangkat kakinya sebelah, digigit jarinya satu sambil berlinang air mata. Si bapak ibu ini nangis. Maaf tuan, apakah tuan anak kecil yang dulu di sini yang saya berikan bonggol yang keras? Dia nangis. Saya orangnya Pak. Subhanallah Pak. Kata si pemuda tadi, mulai sekarang Pak berhenti Bapak jualan di sini. Saya buatkan tempat yang mewah buat Bapak. Apa yang Anda pelajari dari cerita ini? Kalau kita sedekah gara-gara bonggol ubi yang keras, bisa jadikan Allah menghendaki dia jadi sukses. Apalagi kalau Anda peduli dengan anak-anak yatim piatu. Renungkan itu semua. Ini giliran nyawer biduan gak sayang. 100 masuk utang langsung. Giliran ada donatur untuk anak yatim keheula 2000 nulat sektea. Astagfirullah, nauzubillahi min yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allah. Nggak paham lagu Roma ternyata Anda ini ya. Cicing we ngabagu juga mbe jualun. Nah, cukup. Mudah-mudahan kita tergolong warna nikah. Singkat aja nikah mah. Tuh. Pertama sudah pondokan, yang kedua anak kiai. Harus diomongin apa lagi? Betul nggak? Ya Farhan. Yang penting nih kata Rasulullah, tungkahul mar'ata li arba'in asya'a. Nikahilah olehmu laki-laki perempuan nih. Kalau perempuan cari laki-laki, kalau laki-laki cari perempuan. Jangan salah. Ini sekarang banyak laki-laki dengan laki-laki. Bahkan di Indonesia banyak sekarang merajalela, cucok. Laki-laki, Ustadz Teguh dengan saya mau ngapa? Sama-sama bawa tongkat estafet. Dari dulu toh laki-laki dengan Adam dan Hawa. Belum pernah kita nemu Adam dan Hendra. Ayah Hendra ya? Nggak ada. Jadi sayangnya, pertama li jamaliha, Farhan. Ya. Cari karena cantiknya. Jadi kalau seorang laki-laki mencari wanita bukan karena cantiknya, munafik. Tapi jangan jadikan tujuan utama. Lagi pula maaf anak muda, kalau ada anak muda yang hadir, kalau memang merasa penampilan Anda kurang pas-pasan alias demek, jangan maksakan cari yang cantik. Kalau ujung-ujungnya harus menyakitkan. Betul nggak? Tuh, kecuali suami ganteng, istri cantik, wajar, genetiknya pasti bagus, kan begitu. Kayak kemarin saya diundang, Pak Ustadz nanti ke rumah ya akikohan, kan gitu. Yang kemarinnya minta dibuat apa? Minta dibacakan ketika hamilnya surah Yusuf, katanya supaya ganteng. Oh gitu, supaya ganteng anaknya kah? Saya lihat suaminya kok demek, istrinya kok kayak gitu, kok anaknya kepingin ganteng, rasanya kan mikir-mikir dulu ya. Tuh kalau anaknya tiba-tiba mancung cantik sipit, agak curiga saya tuh. Tuh. Sekarang kalau nanti anak Farhan dengan Nining ini cantik wajah, wah nih gagah. Farhan gagah luar biasa, tidak jauh dari Ustadz Teguh ya, 11-12 ya, kumis tidak jauh tuh ya, luar biasa. Nining komode Niningnya Nining Maida, rambut panjang nu ngarumbai, eta Nining Maida tanya tuh. Anak sabaraha ya Pak? Nu bontot bungsu sabaraha sadayana? 5. Oh luar biasa, 5 Pak. Tuh 5 jadi anak soleh semua kan gitu. Besok Pak Mas Sanjaya ketika motor dibujur kaku 5-5-nya nuntun, alangkah bahagia. Itu yang pertama Yasin, yang kedua Waqiah, yang ketiga Ar-Rahman, yang keempat mungkin
Al-Muluk. Yang ketiga nuntun la ilaha illallah, sorga bagi orang tua. Tuh satu. Amin Allahumma. Ini anak 5 ambiar kabeh. Yang satu ngadu ayam. Ada di sini ada yang suka ngadu ayam, ada. Yang mana orangnya? Aku nak nanya, ketika anda ngadu ayam, itu ayam sampai terus. Kalau anda diadukan kayak gitu, perasaan anda bagaimana? Yang satu ngadu ayam, yang satu nyabu, yang satu mancing. Wah, udah kenal malam, udah kenal siang. Ado juga ada Pak Afrian, adonian. Ya Allah, dari sore sampai pagi, mata yang dilahnya pelampung, Mbak. Itu. Ya Allah, sampai bayar sekian, makanannya telur bebek dicampur sosis, campur ramuan udang, giliran anaknya makan dengan kerupuk bantat. Ampun, nauzubillahi min dalik. Istri mau beli belanja malah ribut aja. Ini kan banyak kayak gini ya. Hati-hati, orang tua sekarang kayak gitu, bukannya ngaji malah udahlah Pak, mena pergi baiklah, kamilah ikhlas, udah usah mikir kebon, biar aku manen, biar walet aku yang manen, biar gedung aku yang nunggu. Bapaknya langsung sembuh waras lagi. Nauzubillah, punya anak seperti itu ya, jangan sampai. Farhan ya, Farhan luar biasa. Ini anak kedua Ustaz ya. Mudah-mudahan cepat dikasih momongan, sayang ya. Pingin cepet dapat momongan Farhan? Pingin. Nining pingin ning? Tak, doa nah, jangan ulah hilaf ya, pakai doa. Ingin punya anak soleh soleha, berarti caranya harus benar. Makanya kalau anda punya anak bedegong, dablek, susah diatur, jangan gampang nyalahkan orang lain, apalagi nyalahkan guru ngaji. Sudah nggak dibayar disalahkan lagi. Ini tanya dulu prosesnya bener enggak. Mau tidur sama istri itu wudu enggak? Tuh seteguh mau tidur malam Jumat wudu suci. Akhirnya anak Farhan luar biasa soleh. Pak Sanjaya kan wudu. Ini kan penyakit suami rata-rata kan emah semua nih, dari depan sampai ke belakang 100% suami emah. Yang kumatnya ndak jelas, kadang-kadang habis isya, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang menjelang subuh. Mah itu. Awas, ibu-ibu ngingetin, sabar ya Pak, wudhu dulu. Harusnya kayak gitu. Ibu kayak gitu nggak? Kapan disentuh sama suami suka wudhu dulu nggak? Ora toh, wewes mejer sia, ngompol. Itu bagaimana punya anak soleh soleha, caranya harus bener. Ini mah balik mancing ningkring, jam 2 malam bau cacing, bau kodok, itu istrinya doyan. Ya anaknya mirip lele. Saya ya, neningnya caranya. Kemudian cantik ya, cantik sudah pasti. Makanya seorang wanita soleha, kemarin saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, syaratnya masuk sorga cuma 2, idza nadorka syarotka, apabila dipandang sama sang suami pinter ngedemin hatine. Itu. Jadi nining wajib selalu dandan cantik ketika berhadapan dengan Farhan. Jangan kayak ibu-ibu di sono. Ini aku ngomong di sono jauh ibu ya, ibu-ibu di sono. Kalau di sini saya yakin nggak beda. Tuh. Kapan nak ke pesta mati ya Allah, alis kayak celurit Madura Pak. Buat sini lancip gitu. Pulang kondangan kehujanan persis kayak topeng monyet. Allah, parfum segala macam, tapi giliran sama suami ampun, nauzubillah, ini rata-rata kayak gitu. Tapi sekarang saya bela ibu-ibu, jangan khawatir, ibu jangan sakit hati. Wanita cantik itu harus sesuai biayanya Pak, betul apa betul? Tuh. Nuntut istri cantik namun biayanya nggak sesuai, bedak pakai baby, cantik dari mana? Paling tidak Wardah, jilbab online kan begitu ya. Ini istri cantik suruh ngangkong baik ke ladang bawa sawit. Ya Allah, sawit limo didorong pakai angkong, nanjak pulau dak kuat diganjel pakai perutnya. Nah, cantik dari mana Bu? Kasihan istri gitu ya. Lah siang ngangkong, malam di. Aku udah ngomong, ibu-ibu yang ngomong dewe ya. Kemudian sayang ya. Selain itu, dia yang terpenting, jangan sekali-kali kita melihat seseorang dari materi. Ini yang merajalela di zaman sekarang.
Tidak sedikit kita menjodoh-jodohkan anak hanya yang dilihat sekedar materi saja. Makanya kalau Anda punya anak perempuan, datang seorang laki-laki, yang perlu Anda tanyakan pertama adalah akidah dan agamanya. Kenapa? Besok mereka yang akan nuntun kita, kan gitu. Kita akan terbujur kaku kalau bukan anak yang nuntun siapa. Mengandalkan ustadz zaman sekarang mahal, Pak. Perhitungan galau sekarang itu. Ya, suruh ceramah, alasannya aduh, baik supaya amplop tebel. Tuh. Coba kalau punya anak, coba Ustadz Teguh besok Ibu Wastini terbujur kaku Farhan, Bismillahirrahmanirrahim, sorga bagi orang tua. Ya Allah. Sekarang kita mengatakan, ya, terdengar suara adzan di mushola di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua mana yang tidak bangga hatinya? Gede-gedenya Gunung Selamat lebih gede hati orang tua. Kata ibu, Pak sini dulu Pak. Ada apa mah? Anak kita adzan. Kata si bapak, ya Allah, udah sia-sia aku jungkir balik nyari duit, dia besok yang ngadanin aku. Tuh, ibunya ngelus perutnya yang sudah dadut keriput tak jelas. Dia besok yang nuntun aku. Begitu harapan kita. Ya, PR kita. Kemudian sholat pasti, ya sayang ya, jangan sampai ditinggal. Kita punya keturunan harus ahli ibadah. Sholat jangan ditinggal. Kemudian yang terakhir adalah di samping kalian siapa? Farhan, mana ibu? Luar biasa. Bapak sampai nangis beliau tadi, saking bangga bahagia, ya Pak Mas Sanjaya dan Ibu bangga. Ini yang sering saya katakan. Kalau beliau tadi Pak Edi, ya Pak Edi Marjoni sampai mengatakan Pak Zulfahmi, ya sama Pak, ini sudah yatim piatu. Segede kayak gini bu orang tua saya. Maaf kalau saya balik selama malam jam 1 jam 2, almarhumah ibu almarhum bapak duduk di teras nunggu aku balik. Kapan aku sudah datang dia nunggu di teras. Aku tanya, ngapa belum pada tidur mah Pak? Apa jawabannya? Nunggu kau pulang. Setelah aku jelas dengan selamat balik, dia tidur Pak. Habis gajian, ya Allah diberikan uang, padahal aku bisa cari uang dewe Pak. Tapi orang tua segala-galanya. Nah, untuk beli rokok kamu, nih untuk anak kamu beli susu. Giliran aku anaknya balik ceramah bawa duit, ingat gak sama mereka Pak? Tidak. Orang tua minjem pun nggak ngomong, kemarin belum bayar loh Mak. Na'udzubillah. Makanya kalau Anda sebagai pejabat tersandung masalah, sering tersandung masalah, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan orang lain, tanya pada diri sendiri. Mungkin selama ini kita sudah menyanyiakan orang tua. Rumah tangga Anda selalu ribut terus dengan istri, dengan suami. Yo, introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin selama ini kita sudah menyanyiakan orang tua. Sebagai pedagang selalu rugi, jangan salahkan orang lain. Mungkin kita kurang sayang, kurang hormat sama orang tua. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ikut perang bersamamu, aku ingin menjadi seorang syuhada, aku ingin gugur di medan perang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau masih punya orang tua? Ada Rasulullah. Urus orang tuamu dengan baik, pahalanya lebih besar daripada kau gugur menjadi seorang syuhada di medan perang. Ini sekarang banyak Pak, seorang anak yang lebih menghormati pejabat ketimbang orang tua kandungnya sendiri. Tuh. Padahal kita kenal harta orang tua itu ya harta anak. Tapi kalau harta anak nggak bisa Pak diakui harta orang tua. Pak Haji Teguh punya motor, punya mobil, dipakai Farhan, pasti motor aku. Tapi giliran sekarang mereka sudah menikah, punya mobil mewah, punya motor bagus, dipakai beliau, saya yakin mereka ini motor anak saya. Bahkan satu ibu, renungkan para ibu semua, Anda yang punya anak, dari satu ibu mampu merawat 10 anaknya sehingga anaknya semua sukses. Belum tentu dari 10 anaknya yang sukses tadi mampu merawat satu ibunya. Apalagi orang tua tinggal sebelah, warisan habis selesai. Ini tajam ini, karena memang fakta. Ya. Giliran pejabat datang pakai patwal, tatat disambut oleh al-badru alaina, cium tangan. Giliran orang tuanya datang dicuekin baik. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan,
walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan, tak sanggup ku membalas ibu. Ibu, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa ku membalas ibu. Nggak ada duanya Pak orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa syukhtullah fi syukhtil walidain. Allah akan ridho apabila orang tua ridho, dan Allah akan murka apabila orang tua murka. Ayo, Anda yang masih punya orang tua, bahagiakan mereka. Anda yang sudah orang tuanya tidak ada, muliakan dengan dua faktor. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, sedekah atas nama mereka. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.